Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Andika Prasetya pada channel ASN Guru, channel berbagi tutorial dan informasi terbaru. Soal nomor 1, FR tahapan perkembangan anak. Di bawah ini yang bukan merupakan tahapan perkembangan peserta didik menurut Piaget adalah titik, titik, titik. A. Operasional formal, B. Operasional konkret, C. Sensorik motorik, dan D. Kontemporer. Kita ketahui bahwasannya tahap perkembangan kognitif menurut Piaget itu dibagi menjadi 4, yaitu sensorik motorik dari umur 0 sampai 1,5, pra-operasional 1,5 sampai 7 tahun, operasional konkret 7 tahun sampai 11 tahun, dan operasional formal yaitu 11 tahun sampai dewasa. Sehingga jawaban yang A itu benar, B juga benar, C benar, yang D salah karena tidak ada kontemporer. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dan aktifkan tombol lonceng agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya karena ASN Guru akan membahas soal P3K setiap harinya. Sekian, terima kasih. Soal nomor 2. FR pembelajaran. Suatu proses yang bersifat kompleks yang menyebabkan orang dapat menerima atau meringkas informasi yang diperoleh dari lingkungannya merupakan pengertian dari A. Retensi, A. Atensi, C. Persepsi, dan D. Apersepsi. Menurut Fleming tahun 1981, beliau mengatakan bahwasanya persepsi merupakan suatu tahapan kompleks yang menyebabkan peserta didik dapat menerima atau meringkas informasi yang diperolehnya, baik dari lingkungan ataupun pengalaman belajar. Jadi yang A salah, yang B salah, yang C benar, dan yang D apersepsi itu salah. Jadi jawabannya paling tepat adalah yang C, persepsi. Soal nomor 3, FR tahapan belajar. Menurut tokoh yaitu David Eckholt membagi tahapan belajar menjadi 4, yaitu titik, titik, titik. Kita ketahui bahwasanya menurut Cobb tahapan belajar itu ada 4. Yang pertama adalah tahapan pengalaman konkret, di mana siswa hanya mengalami peristiwa. Jadi hanya merasakan, melihat, dan menceritakan. Tahap selanjutnya itu tahap aktif dan reflektif, yaitu siswa mulai mengadakan observasi mengenai kejadian tertentu. Yang ketiga yaitu konseptual, di mana siswa mulai membuat sebuah abstraksi, mengembangkan suatu teori dan konsep prosedural tentang suatu yang sedang menjadi objek perhatian. Yang keempat adalah eksperimen aktif, di mana siswa mampu mengaplikasikan konsep teori ke dalam situasi nyata. Jadi, runtutan yang paling tepat adalah yang kita analisis satu persatu, di mana yang B itu salahnya adalah tahap prosedural. Kemudian yang B sudah sesuai, yang C itu adalah pertama adalah pengalaman abstrak, seharusnya pengalaman konkret. Dan yang D pun sama, pengalaman abstrak seharusnya pengalaman konkret. Jadi yang sesuai urutannya adalah yang B. Pengalaman konkret, pengalaman aktif dan reflektif, dan konseptual, serta eksperimen. Jadi jawabannya yang B. Soal nomor 4, tokoh teori belajar. Berikut ini yang bukan merupakan tokoh teori belajar humanistik adalah A. Brunner dan Ausubel, B. David Eckholt, C. Arthur Combe, dan D. Abraham Maslow. Kita ketahui dari gambar-gambar ada aliran humanistik terdiri dari ada Arthur Combe, Blood and Carroll, kemudian Cobb, Honey and Mumford, Habermas, Carl Roger, dan Abraham Maslow. Jadi jawaban yang paling tepat yang bukan adalah Brunner and Ausubel. Jawabannya yang tepat adalah yang A. Soal nomor 5, FR penilaian. Dalam rangka menilai siswa keberhasilan pembelajaran, maka perlu dilakukan penilaian dalam bentuk tes. Di dalam penilaian dikenal dengan teori formatif dan sumatif. Perbedaannya adalah A. Cakupan materi dan bentuk soal, B. Bentuk soal dan waktu pelaksana, C. Cakupan materi dan waktu pelaksana, dan D. Bentuk soal dan kondisi peserta didik. Perbedaan dari formatif dan sumatif itu terdapat pada cakupan materi dan waktu. Kalau formatif itu biasanya tiap bab, kalau sumatif itu beberapa bab. Selanjutnya, waktu untuk formatif itu setelah satu bab selesai itu diadakan penilaian formatif. Kalau untuk yang sumatif itu biasanya di akhir semester atau akhir sekolah. Jadi jawabannya paling tepat adalah yang C, cakupan materi dan waktu pelaksanaan.
FR nomor 6, FR perkembangan psikologi. Seorang siswa diminta untuk mengidentifikasi masalah yang mereka hadapi, lalu masalah didiskusikan dan kelompok untuk mendapatkan solusinya. Ilustrasi dari berkaitan dengan perkembangan. A. Kemampuan kognitif, B. Kemampuan interaksional, C. Kemampuan integrasi diri, dan D. Kemampuan komunikal. Kata kuncinya adalah mengidentifikasi masalah dan menyelesaikan solusi. Yang A, benar, kemampuan kognitif itu terkait perkembangan pola pikir dan mencari solusi permasalahan. Untuk yang B, jelas salah. Ini terkait dengan perkembangan secara bergaul atau bersosialitas dengan teman. Yang C, integritas diri juga salah, ini terkait perkembangan penjagaan dan evaluasi diri. Dan terakhir yang D, kemampuan komunikatif, ini jelas salah, ini terkait dengan perkembangan berani berbicara atau tidak di tempat umum. Jadi jawabannya paling tepat adalah yang A. Soal nomor 7, FR penilaian. Siswa diminta untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Menyanyikan lagu Indonesia Raya merupakan penilaian titik. A. Portofolio, B. Produk, C. Proyek, dan D. Praktek. Kita ketahui teman-teman bahwasanya menyanyikan lagu Indonesia merupakan penilaian dari praktek. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D. Soal nomor 8, FR perkembangan anak. Peserta didik diminta untuk menyebutkan nama tumbuhan yang ada di sekolah. Aktivitas pembelajaran tersebut masuk ke dalam dimensi titik. A. Konseptual, B. Prosedural, C. Faktual, D. Metakognitif. Titik tekan pada soal nomor 8 adalah menyebutkan nama tumbuh-tumbuhan yang di sekolah. Berarti tumbuhan itu bentuknya nyata ada di lingkungan siswa. Jadi jawabannya adalah terkait hal nyata berarti faktual. Pengetahuan faktual merupakan pengetahuan yang berkaitan dengan pernyataan yang benar karena sesuatu itu kenyataan ada sebenarnya. Yang paling benar adalah yang C. Bukan terkait konsep ataupun cara ataupun metakognitif, menggabungkan beberapa konsep. Soal nomor 9, FR teori pembelajaran. Berikut ini peran guru dalam proses pembelajaran konstruktivisme adalah A. Guru hanya menunjukkan cara bagaimana siswa dalam memperoleh data melalui internet. B. Guru harus memberikan metode cerana di depan kelas sepanjang proses pembelajaran. C. Pada masa mengajar, guru harus menjelaskan materi secara terus-menerus. Dan D. Guru menganggap bahwa kemampuan siswa adalah sama. Terkait konstruktivisme, guru hanya sebagai fasilitator. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah hanya menunjukkan cara dan siswanya untuk membangun pengetahuannya sendiri. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah yang A. Soal nomor 10, teori belajar. Lingkungan merupakan sumber belajar yang paling dekat dengan peserta didik, di mana lingkungan dapat menentukan dan membentuk karakter siswa. Lingkungan juga dapat memberikan pengalaman baru, seperti pengalaman keluarga, pengalaman sekolah, dan pengalaman sekolah dengan pengalaman keagamaan. Pengalaman keluarga dan teman sebaya, pengalaman akan membantu seseorang dalam menentukan jati dirinya. Hal tersebut sesuai dengan teori perkembangan A. Teori ekologi, B. Perilaku dan sosial, C. Psikoanalisis, dan D. Teori kognitif. Kita ketahui terkait titik tekannya adalah lingkungan. Lingkungan itu terkait dengan ekologi. Jadi jawabannya paling tepat adalah yang A.